185 0336. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai fakta dan opini dalam artikel. Agar mengefektifkan waktu, langsung saja kepada materi pertama ya kawan-kawan ya. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mengevaluasi informasi dalam artikel. Pengertian artikel. Menurut KBBI, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Lalu, ciri-ciri artikel itu ada 6. Yang pertama, pada umumnya artikel dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Lalu yang kedua, isi yang disampaikan dalam sebuah artikel didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang kebenarannya masih diragukan. Lalu yang ketiga, artikel bersifat informatif dan faktual, mengungkapkan informasi berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, sebuah artikel dapat mengandung opini dan analisis, namun harus berdasarkan teori dan data yang valid. Lalu yang kelima, penulisan artikel menggunakan bahasa baku atau resmi, serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Lalu yang terakhir, metode penulisan artikel dibuat secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai menyusun opini untuk artikel. Di dalam menyusun opini untuk artikel harus memerhatikan 3 aspek, yakni opini harus relevan atau diperkuat fakta, lalu opini harus logis, dan opini harus jelas. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Matsani NPM 185 0336. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis artikel. Artikel terbagi menjadi 4, yakni artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, dan artikel analisis arti. Menurut Ramli 2009 dalam buku Jurnalistik Praktis terbagi menjadi 4, yakni artikel deskriptif, artikel eksplanatif, artikel prediktif, dan artikel preskriptif. Selanjutnya mengkonstruksikan artikel berdasarkan fakta yang jelas. Yang pertama, menentukan topik. Topik merupakan pokok karangan. Topik yang dapat menjadi bahan penulisan artikel tidak terbatas, ataupun persyaratan yang harus dipenuhi adalah kita harus cukup memahami topik tersebut. Yang selanjutnya mengenali karakter media massa. Seorang yang ingin menulis artikel di media massa harus paham bahwa media yang dituju adalah media yang dibaca banyak orang. Selanjutnya ada etos kerja. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Margareta Yosefina NPM 185 0305. Di sini saya akan menjelaskan analisis struktur artikel yang berjudul Akhir Pelarian Jamret yang Tewaskan Emak-emak di Pekanbaru. Pendahuluan, personil Polsek Tampan Pekanbaru menangkap jamret yang menyebabkan emak-emak meninggal dunia di Jalan Nagasaki atau depan Stadion Utama Riau. Telepon genggam milik anak korban menjadi petunjuk terungkapnya jamret maut inisial FRH. Kepala Polsek Tampan Komisaris Hotmartua Ambarita SIK mengatakan pelaku tertangkap setelah 2 pekan beraksi. Pihaknya juga menangkap penada hasil kejahatan pelaku pada tanggal 5 Desember 2020. Dalam sebuah artikel, hal yang perlu dibahas adalah proses penulisan artikel tersebut dari awal sampai akhir. Penempatan huruf yang benar dan pemilihan kata yang sesuai, dan juga tanda baca harus sesuai dengan penempatan pada setiap kalimat dalam sebuah paragraf. Kedua, analisis kaidah kebahasaan artikel yang berjudul Akhir Pelarian Jamret yang Tewaskan Emak-emak di Pekanbaru. Penyimpangan morfologis. Penyimpangan bahasa jurnalistik yang pertama adalah adanya penyimpangan morfologis, di mana penyimpangan ini sering dijumpai dalam pemberian judul berita dalam surat kabar yang menggunakan kalimat aktif. Secara sederhana dapat dipahami sebagai penyimpangan di mana dihilangkan awalan pada kalimat aktif
pelarian jamret yang tewaskan umat di Pekanbaru yang benarnya adalah seorang pelaku penjamret ditangkap di Pekanbaru. Kesalahan kosakata. Personel Polsek Tampan Pekanbaru menangkap jamret yang menyebabkan emak-emak meninggal dunia di Jalan Nana Sakti atau depan Stadion Utama Riau. Telepon genggam milik anak korban menjadi petunjuk terungkapnya jamret maut inisial FRH. Seharusnya personil Polsek Pekanbaru menangkap seorang jamret yang menyebabkan seorang ibu meninggal dunia di Jalan Nana Sakti atau depan Stadion Utama Riau. Telepon genggam milik anak korban menjadi petunjuk terungkapnya pelaku jamret yang berinisial FRH. 2. Kesalahan tanda baca. Tanda titik tidak ditemukan. Kesalahan dalam penggunaan tanda titik dalam artikel tersebut. Tanda koma tidak ditemukan juga. Kesalahan dalam menggunakan tanda koma dalam kalimat atau paragraf pada artikel tersebut adalah kesalahan dalam penulisan huruf kapital. Dalam Kepala Polsek Komisaris Kot Martua Ambarita SIK mengatakan pelaku tertangkap setelah 2 pekan beraksi. Pihaknya juga menangkap penada hasil kejahatan pelaku pada tanggal 5 Desember 2020. Seharusnya Kepala Polsek P besar, Komisaris K besar, Kot Martua H besar, nama orang, Ambarita A besar, nama orang juga. SIK mengatakan pelaku tertangkap setelah 2 pekan beraksi. Pihaknya juga menangkap penada hasil kejahatan pelaku pada tanggal 5 Desember 2020. Pada tanggal 5 Desember D besar atau huruf kapital 2020. Sekian dari saya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan ada penampilan drama yang berjudul Azab bagi penyebar artikel hoax dari kelompok kami. Selamat menyaksikan teman-teman. Dikisahkan seorang pejabat yang berkecimpung di sektor pembangunan. Pejabat itu bernama Ibu Margaret. Beliau dikenal sebagai pejabat yang merakyat dan rendah hati. Pada suatu hari, ia melakukan sebuah konferensi pers di sebuah stasiun TV, membahas mengenai dana pembangunan rumah sakit yang bernama Bojong Kenyot. Saudara-saudari semuanya, di sini saya berdiri ingin mengabarkan kepada kalian mengenai dana pembangunan rumah sakit Bojong Kenyot. Dananya itu terkumpul sebesar 2 miliar untuk pembangunan tersebut. Interupsi, Ibu Margaret, saya mendapatkan informasi dari orang terdekat Ibu bahwasanya penggalangan dana rumah sakit Bojong Kenyot sudah terkumpul 10 miliar. Namun Anda mengatakannya baru 2 miliar. Apakah ada udang di balik batu, Ibu Margaret? Maaf sebelumnya Nona Clara. Saya memiliki buktinya bahwa pernyataan Anda salah. Saya memiliki buktinya. Allah, itu hanya omong kosong Ibu saja. Kami tidak mungkin bisa terbohongi oleh selembar kertas saja seperti itu, Bu. Kami sudah muak dengan kelakuan Ibu yang munafik dan sok-sokan rakyat dan rendah hati itu. Cik! Wartawan Clara pun pergi dari tempat di mana Ibu Margaret melakukan konferensi pers. Merasa kelelahan setelah aktivitas padatnya, wartawan Clara pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Lelah sekali hari ini, apalagi melihat kemunafikan Ibu Margaret. Cih! Ananda Clara sudah pulang. Tadi Abah nonton TV, lihat Clara sedang berargumentasi sama Ibu Margareta. Kenapa Ananda melakukan hal yang buruk seperti itu, nak? Itu nggak baik. Aku muak melihat kemunafikan Ibu Margaret, Bah. Dia itu bertingkah seolah-olah dia baik. Padahal dia itu munafik banget, tahu nggak? Tidak boleh berbicara seperti itu, nak. Abah tidak pernah mengajarkan kamu berprasangka buruk pada orang lain. Mengapa kamu akhir-akhir ini sering berpikiran negatif, nak? Abah tidak usah membela dia. Sudah tahu dia salah, Abah masih membelanya. Oh, apa mungkin Abah itu fansnya dia? Atau jangan-jangan Abah ingin menjadi suaminya dia? Hih, tidak sudi saya. Tunggu, nak, jangan pergi dulu. Oh, Abah sama saja dengan wanita tua itu.
berhubungan pada wanita tua itu. Aku akan membuat sebuah artikel hoax. Setelah artikel hoax itu terpublikasi, maka reputasi dia akan hancur. Wartawan Clara pun membuat sebuah artikel yang tidak berdasar. Dengan kata lain ialah artikel hoax yang berjudul "Kacau, seorang pejabat pembangunan menggunakan dana pembangunan rumah sakit untuk berlibur ke luar negeri untuk menjatuhkan reputasi Ibu Margaret." Setelah artikel ini kupublikasi, aku yakin Ibu Margaret akan masuk ke dalam penjara. Dan tidak ada lagi yang mempercayainya. Pintar sekali diriku ini. Nah, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Menyebarkan hal hoak itu sama saja memfitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, Nak. Ini urusanku, Bah. Mengapa Abah selalu membela wanita tua itu? Di sisi lain, Ibu Margaret sedang resah dengan pemberitaan yang tidak benar tentang dirinya. Ya Tuhan, aku harus mencari tahu siapa pelaku penyebar hoax tersebut. Demi Tuhan, aku tidak pernah melakukan hal seperti yang diberitakan dalam artikel tersebut. Di sisi lain, Clara pun terbangun dari pingsannya setelah tadi tiba-tiba ia tersambar petir. Alhamdulillah, Nak, kamu udah siuman. Abah, apakah tindakanku salah, Bah? Sehingga Tuhan murka padaku. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Bah? Memang iya, tindakan kamu itu tidak benar. Itu sama saja memfitnah Ibu Margareta. Kamu harus meminta maaf kepada Ibu Margareta. Keesokan harinya, wartawan Clara dan Ibu Margaret pun mengadakan konferensi pers. Permisi, Ibu Margaret. Iya, sebentar. Bukankah kau Clara, wartawan penyangga waktu saya konferensi pers? Iya benar, Bu. Ibu, tolong maafkan saya ya, Bu. Maafkan kesalahan saya. Mulai dari saya menyanggah pernyataan Ibu, hingga saya membuat artikel hoax tentang Ibu. Saya mohon maaf ya, Bu. Clara, Ibu sudah memaafkan Clara. Bahkan pada saat Clara belum minta maaf pada Ibu, Ibu sudah memaafkan Clara. Apakah Clara tahu? Ibu sama sekali tidak berniat membawa masalah ini ke pengadilan. Jadinya Clara tenang-tenang saja, oke? Bagaimana jika saya dan Clara mengadakan konferensi pers besok tentang hal ini? Apakah Clara setuju? Terima kasih, Bu. Saya berjanji, saya akan menghapus artikel hoax itu. Saya setuju, Bu. Saudara-saudara semuanya, tujuan saya berada di sini ialah ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. Artikel yang berjudul "Kacau, seorang pejabat menggunakan penggalangan dana rumah sakit untuk berlibur ke luar negeri" itu adalah artikel hoax. Dan saya sebagai pembuat dan penyebar artikel hoax itu merasa sangat bersalah dan ingin meminta maaf kepada orang-orang yang merasa dirugikan karena artikel itu, terutama Ibu Margaret. Tidak apa-apa, Nak. Ibu sudah memaafkanmu dan masalah ini sudah selesai. Ibu tidak akan membawa masalah ini ke pengadilan. Sekali lagi, maafkan saya ya, Bu. Dengan membuat artikel hoax, sama saja kita dengan memfitnah seseorang. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan ya.
Ingat selalu, jauhi hoax, hindari hoax, kemukakan fakta.